Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, salah satu yang sering membuat kita cemas itu adalah karena kita nggak mengerti apa sih sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tampaknya jalan Tuhan itu begitu gelap atau kadang-kadang kita nggak paham. Yang mana jalan Tuhan, yang mana keinginanku sendiri. Dan kadang-kadang kalau kita udah tahu yang mana yang Tuhan mau, untuk melakukannya kita itu nggak berani melangkah. Karena apa? Seringkali kita harus meninggalkan hal-hal yang sudah biasa kita lakukan. Dan itu nggak enak. Dan itu membawa kecemasan, membawa ketakutan. Kalau kita harus memulai sesuatu yang baru. Ya, jadi Bapak Ibu, antara lain yang kita mau lihat sekarang di dalam tema kita, Anxiety Disorder Spirituality. Ini tema yang baru pertama kali saya dengar, yang muncul dari Fellowship Santa Monica ini. Luar biasa ya. Kita tepuk tangan bagi yang sudah merancang tema ini. Artinya mereka adalah orang-orang yang sudah melewati lorong-lorong gelap dan malam-malam gelap dalam kehidupan spiritualitas atau rohani mereka, sampai membutuhkan bahwa tema ini diangkat untuk kita bicarakan sama-sama. Jadi kita sama-sama adalah orang yang sedang galau secara rohani mungkin ya. Tetapi ternyata galau rohani itu bukannya jelek ya. Tetapi dalam satu sisi itu merupakan tanda kemajuan kalau kita ini ada di jalan yang benar. Artinya apa? Kita mau ikut Tuhan. Tetapi jalan dunia ini seringkali tuh bertolak belakang dengan nilai-nilai Kristiani. Ini yang membuat kita itu cemas. Ini yang membuat kita merasa nggak nyaman. Makanya kita sering berkumpul di sini bersama teman-teman kita seiman yang sama-sama mau bertumbuh di dalam hidup rohani, supaya kita itu nggak gendeng dewean gitu loh ya. Kalau kita ada di kelompok orang bisnis yang bukan Kristiani, yang tiap hari yang mikir pokoknya cuan, yang Tuhannya itu duit, maka kita pasti merasa jadi orang asing. Nah, Bapak sudah menceritakan banyak sekali ya, dan saya yakin bapak-bapak yang lain, ibu-ibu yang lain yang tiap hari juga bergumul dengan aktivitas sehari-hari, baik di pekerjaan, di keluarga, di pertemanan, rekan-rekan sosial, hubungan sosial kita. Banyak sekali kita akhirnya mungkin bertanya, pulang-pulang ke rumah, ini sing gendeng aku apa DE gitu kan? Ya, ini yang nggak normal itu aku apa dia? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, makanya sering-sering kita harus nempel sama Tuhan, sama pokok anggur kita, harus sering-sering baca firman, supaya kita ini tahu bahwa kita ini nggak gendeng gitu loh. Supaya kecemasan kita itu berkurang. Artinya, kita perlu tiap hari diingatkan. Memang Tuhan minta kamu seperti itu, jujur, nggak balas dendam. Walaupun mungkin kayaknya dia itu salah, ya sudah nipu kita. Sampai sejauh mana kita mau balas nipu dia misalnya gitu ya. Itu godaan itu selalu muncul. Apalagi kita punya power. Apalagi kita benar-benar bisa untuk mungkin memusnahkan dia, atau mungkin mengambil tindakan supaya dia mati, kita hidup sendirian, yang kita cuan sendiri. Jadi power itu juga godaan kita ya, untuk tetap bisa menundukkan diri di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda orang yang galau, mungkin saat ini Tuhan sedang mau menumbuhkan hidup rohani kita. Kalau Anda nggak galau secara rohani, bisa-bisa Anda sedang bersama si jahat ya. Karena apa? Semua yang ada di dunia yang Anda ikuti mungkin sejalan dengan apa yang Anda lakukan, sehingga tidak ada hal-hal yang bertolak belakang yang mengharuskan kita mempertanyakan kembali hidup kita dan iman kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, pada malam hari ini saya mau menawarkan salah satu ajaran Yohanes Salib tentang kekeringan rohani dan malam gelap, di mana Yohanes Salib sendiri itu mengalami banyak sekali kecemasan di dalam hidupnya. Jadi jangan dipikir Anda saja atau saya saja yang mengalami kecemasan, tetapi berabad-abad sebelumnya para santo-santa itu juga mengalami kecemasan. Ini saya memberikan beberapa retret ya untuk dan sekarang saya sedang minta untuk menjadi ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci Regio Jawa dan Malang, dan beberapa pelayanan yang lain. Bapak Ibu,
Saya mau menawarkan satu konsep atau ajaran Yohanes Salib yang benar-benar relevan hingga kita saat ini, yaitu mengenai malam gelap. Jadi Anda mungkin sudah sering mendengarkan itu, tapi ini bisa saya kaitkan dengan anxiety disorder spirituality. Nah, malam gelap itu tampaknya serem ya, dan kita kayaknya nggak mau masuk di situ. Tapi sebenarnya Anda semua dan kita ini pada umumnya yang sudah dibaptis dan rajin ke gereja, baca kitab suci, mau pelayanan, berdoa, itu sebenarnya sudah melewati malam gelap. Malam gelap dalam hidup kita itu sebenarnya ketika kita mau berjuang, melepaskan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan Injil, dengan ajaran gereja. Itu yang disebut malam gelap aktif. Artinya kita mau mati raga, kita mau puasa, kita mau mengurangi gosip, kita mau mengurangi hal-hal yang tidak jujur di dalam bisnis kita. Itu sebenarnya kita sedang melakukan malam gelap aktif. Artinya kita dengan sadar, dengan upaya kita berjuang untuk hidup benar. Pasti Bapak Ibu sudah melakukan semuanya, ya. Nah, nanti kita lihat ada juga malam gelap pasif, ya, rohani. Itu di mana Tuhan yang turun tangan sendiri untuk membentuk kita lebih lanjut. Misalnya Anda bayangkan seorang pemahat, ya, pemahat dari kayu gelondongan mau dibuat jadi patung manusia. Awalnya yang motong itu mungkin tukang, ya, dibentuk secara kasar. Tetapi ketika sudah finishing, buat matanya, hidupnya, telinganya, hidungnya mungkin, memperhalus semua itu, maka seniman itu akan turun tangan sendiri. Maka ketika kita mau hidup jujur di hadapan Tuhan, kita terus mau berjuang untuk hidup lebih baik hari demi hari, maka di situ Tuhan melihat kesetiaan kita, ya, Dia akan turun tangan memproses kita lebih lanjut, ya. Jadi ada hal-hal yang kita nggak bisa lakukan sendiri. Nah, Edith Stein mengatakan, Edith Stein itu muridnya Santo Yohanes Salib. Dia santa yang mati di kamar gas di Auschwitz, ya. Dia seorang filosof dan dia mengatakan seperti ini. Ketika Tuhan Yesus naik ke Bukit Golgota, dia memanggul salibnya, benar ya, sampai di puncak Golgota. Itu seperti kita yang melewati malam gelap aktif, kita masih bisa mengangkat salib kita. Tapi sampai satu titik, Tuhan Yesus itu nggak bisa menyalibkan dirinya. Tuhan nggak bisa memakukan paku itu ke tangannya, ya. Itu di situ sama seperti kita. Malam gelap rohani, pasif, itu di mana kita sendiri nggak mampu melepaskan segala cacat celah dosa kita yang paling dalam. Kita nggak mampu lepaskan itu. Ada kesombongan rohani kita yang begitu dalam mungkin, ya. Cacat celah, kesombongan, kerakusan, marah itu juga terjadi secara rohani, di mana kita itu membutuhkan campur tangan Tuhan sendiri untuk memproses kita. Nah, banyak kali kita diproses melalui orang lain, ya, melalui pasangan. Siapa yang di sini jengkel banget sama pasangan? Saya sering, karena apa? Pasangan saya itu selalu, ya menurut saya, kebalikannya saya gitu loh. Ya. Saya mau pelayanan nggak boleh. Dulu ini ceritanya. Sampai perkawinan itu buat saya itu horor banget gitu. 5 tahun pertama itu kayak neraka. Karena saya mulai SMP, SMA, kuliah itu maunya nanti harus jadi wanita karir yang sukses gitu. Pokoknya kalau saya udah selesai kuliah, saya mau bekerja di perusahaan yang sangat bonafit di kota besar, pakai pakaian yang necis gitu, keren, gaji tinggi, itu, dan pokoknya yang secara hebat lah, secara pengakuan manusia, tapi kan nggak boleh. Nah, akhirnya karena proses demi proses, saya tekuk lutut, saya akhirnya ngotot memang mau kuliah lagi, tapi nggak boleh, ya. Dan waktu itu saya pikir ya hidup saya udah selesai, udah hancur, karena mulai SMP, SMA, kuliah saya udah mau berprestasi, ikut kursus ini itu, les ini itu, prestasi akademik bagus, tujuannya investasi untuk saya bisa sukses berkarir. Tapi ternyata setelah menikah semuanya nggak boleh, dan saya merasa hidup saya udah selesai.
Jadi saya marah terus, saya konflik, mencucu terus, pokoknya banting pintu, pokoknya serem deh pokoknya ya. Sana keras, sini keras gitu. Akhirnya dia ngalah, mungkin karena saya ngotot terus. Saya diizinin kuliah, saya ngambil formulir, besoknya mau masukin formulir, ternyata saya hamil anak saya. Saya pikir waduh kalau saya harus cuti melahirkan, cuti hamil, nanti saya ketinggalan pelajaran, saya nggak mau. Saya selalu pengen jadi nomor 1. Nah akhirnya saya pikir nanti lah kalau anak saya udah lahir gitu. Dan ternyata setelah anak saya lahir, saya mau ngotot lagi kuliah kan waktu itu, ngambil psikologi. Tapi ternyata pas saya sebelum masukin formulir, seorang romo datang. Ya, waktu itu almarhum Monsinyur Sutikno ya di Malang, kami sama-sama tim Choice dan dia datang, saya cerita, saya pengen kuliah lagi. Dia bilang, kamu mau kuliah lagi, anakmu masih kecil-kecil gini, kamu stres loh, dia bilang gitu. Karena omongannya ceplos-ceplos ya. Romonya pulang, saya benar-benar marah sama Tuhan. Saya masuk kamar, saya protes berat sama Tuhan. Tuhan masa sih aku ini mau kuliah-kuliah lagi aja nggak bisa-bisa. Karena begitu dengar omongannya Romo itu, saya tuh kecil hati, takut juga gitu loh, stres. Nah begitu pulang saya protes sama Tuhan, tapi Tuhan ternyata bukain saya ayat yang mengubah hidup saya. Carilah hikmat yang dari Tuhan, karena hikmat manusia sia-sia. Dan pada waktu itulah saya tahu tujuan hidup saya itu bukan untuk cari pengakuan manusia, bukan supaya dianggap hebat oleh manusia, oleh orang di sekitar saya, tapi untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah pada waktu itu ada damai dan kemudian saya tahu dekat rumah saya di Malang itu ada sekolah tinggi filsafat teologi Widya Sasana, tempat para frater kuliah untuk jadi imam, dan saya izin sama suami boleh nggak kuliah di sana. Saya udah cek dulu, awam boleh kuliah di situ. Akhirnya suami saya ngizinin. Jadi ternyata ketika saya udah tahu yang Tuhan mau dalam hidup saya, Tuhan juga bukain jalan gitu loh lewat suami. Dan mulai saat itu dah saya kuliah S3 ini juga didorong-dorong suami, dan puji Tuhan suami sekarang sudah melayani sama-sama. Nah jadi tadi saya ngomong ini mau ngomong apa ya? Sebentar, lupa jadinya sambungannya. Intinya apa? Malam gelap, bener. Jadi itu malam gelap buat saya, Bapak Ibu ya, untuk bener-bener tuh dicabut dari akarnya. Bayangin dulu saya di Surabaya ya. Saya udah aktif jadi ketua OSIS ini, saya lulus di Ubaya dengan mahasiswa teladan. Teladan satu universitas loh ya, berapa fakultas itu. Dan habis itu saya menikah harus pindah ke Pasuruan ya. Nah di Pasuruan saya merasa orang nggak ada yang kenal saya seperti dicabut dari akarnya gitu. Jadi, nah itu malam gelap buat saya. Nah tapi ternyata itu proses pemurnian buat saya. Kamu ini beneran mau cari Tuhan apa mau cari pengakuan orang bahwa kamu itu hebat gitu ya. Lalu kemudian setelah saya udah mulai pelayanan dan seterusnya, anak saya udah beberapa tahun. Saya kan udah sering memberi firman, pengajaran segala. Lalu suami saya satu kali bilang, kamu nggak boleh pergi-pergi ya, kamu nggak boleh pelayanan, kamu harus di rumah aja katanya. Wah itu juga kayak buat saya itu berat gitu loh. Karena buat saya waktu itu saya merasa, wah kalau hanya jadi ibu rumah tangga itu kurang bonafit gitu loh. Jadi saya pengen berkarir dan saya pengen masa sih aku cuma di rumah aja. Apalagi ketemuan teman di Facebook, kamu di mana? Wah aku di Malang, kamu ngapain? Pelayanan. Oh kamu berakhir di Malang dan hanya pelayanan ya gitu ya? Waduh rasanya itu di sini cekot-cekot gitu loh. Waduh, aku cuma pelayanan ya. Jadi kayaknya itu kok nggak seksi sama sekali gitu ya, pelayanan doang gitu. Nah tapi akhirnya pada waktu saya ya sekali lagi taat sama suami. Taat itu menyakitkan, bener ya. Taat sama pasangan menyakitkan, taat sama Tuhan itu nggak kalah membuat cemas ya. Nggak kalah menyakitkan loh. Kalau apa yang kita suka harus dilepas. Tinggal Tuhan tanya, kamu mau lepasin dengan sukarela atau kamu mau dilepasin dengan paksa gitu. Kalau kita tahu ini nggak benar gitu. Nah jadi itu yang kadang-kadang membuat kita cemas. Tapi kalau kita ngerti bahwa yang kita lepasin itu nggak bisa dibandingkan dengan rahmat, dengan karunia, dengan keselamatan, dengan anugerah rohani yang Tuhan mau kasih, kita pasti nggak akan nyesel. Sama seperti saya kalau ditanya, kamu mau nggak sekarang kerja dengan gaji puluhan juta sebulan atau ratusan juta, tapi kamu nggak bisa pelayanan, kamu nggak bisa kenal Tuhan Yesus seperti sekarang. Saya udah bisa katakan sekarang, saya nggak mau. Karena saya tahu ini panggilan saya yang utama, melayani lewat macam-macam loh ya. Lewat pekerjaan kita bisa melayani asal kita udah kenal Tuhan Yesus dulu.
Jadi pekerjaan itu tujuannya bukan hanya cuan aja, tetapi benar-benar bagaimana lewat pekerjaan saya ini bisa menjadi berkat lebih banyak lagi buat orang lain. Lewat keluarga, ya. Tadinya saya kan cari yang saya pengen. Sekarang saya cari bagaimana supaya Tuhan lebih banyak lagi dimuliakan lewat keluarga saya, lewat pekerjaan saya, lewat teman-teman, lewat semua yang Tuhan percayakan pada kita. Ya, jadi sejak waktu itu kecemasan sudah berkurang ketika saya tahu apa yang saya mau tuju. Tapi dalam prosesnya itu memang masih jatuh bangun, ya. Masih banyak keinginan. Saya pengen ini, pengen itu. Waktu itu masih umur 30. Terus ditawarin temen buka restoran. Buka, ya. Akhirnya saya waktu itu sempat sama Romo, ya saya buka buku restoran, terus toko buku rohani, toko buku bukan rohani, dan lain-lain. Terus saya waktu itu sempat pelayanan sama Romo Yohanes ke Australia. Lalu saya di pesawat cerita, Romo itu marah sama saya. Kamu itu ya, kalau mau ngikutin yang seperti itu nggak akan ada habisnya, katanya gitu. Kamu udah dikasih talenta oleh Tuhan, layani Tuhan aja gitu. Wah, tapi gimana, udah terlanjur buka restorannya, udah terlanjur buka tokonya. Ya, tapi memang saya merasa ketika saya hadir di situ kok rasanya kosong ya. Karena ternyata memang saya harus benar-benar juga memupuk dulu rohani saya dengan Tuhan. Sampai saya bisa melihat bahwa Tuhan itu hadir di semua lini hidup saya. Dan sekarang ini memang saya banyak sekali membantu pekerjaan suami ya. Tiap hari harus ngantor, kalau suami pergi keluar kota, saya harus ngantor. Dan tapi ibaratnya Tuhan ngasih saya kepercayaan ketika hubungan saya dengan Tuhan sudah beres gitu. Tapi ya tetap aja kecemasan itu selalu ada, ya. Ibaratnya jangan khawatir, setan itu tidak akan mundur, tetapi percaya disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan, ya. Ketika hidup kita tenang-tenang aja, mungkin iman kita nggak akan pernah tumbuh. Tetapi ketika kita mau benar-benar berjuang ikut Tuhan, kita akan semakin melihat kuasa Tuhan. Cinta kasih Tuhan itu yang melampaui segala akal pikiran kita. Ternyata apa yang Tuhan berikan itu memang jauh melampaui apa yang dunia berikan, ya. Jadi jalan Tuhan itu jauh lebih baik, lebih benar, lebih mulia, lebih damai daripada jalan kita sendiri. Bagaimana kita tahu ini jalan kita atau jalan Tuhan? Ya, memang firman Tuhan. Ajaran gereja, ya, etika bisnis perlu kita ada semuanya dalam gereja Katolik, ya, perlu kita pahami. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita sedang saat ini mengalami kecemasan atau kekeringan rohani, itu ada dua hal, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita sedang mundur, ya, sampai kita kering, doa nggak ketemu Tuhan, rasanya bicara seperti sama tembok, ya. Atau kita sedang maju ya di dalam hidup rohani. Karena apa? Sama ya. Bedanya, ada bedanya tadi. Jadi kalau kita sedang suam-suam kuku, itu berarti kita sedang mundur. Kalau kita menghindari pertemuan doa, kita tidak lagi berelasi dengan Tuhan setiap hari. Kita mungkin mengurangi jam doa dan baca firman kita. Kita mungkin lebih happy kumpul dengan teman-teman ke karaoke klub malam ya daripada datang ke PD atau komunitas gereja ya. Yang hidup rohani rasanya kok nggak tertarik kita. Nah, itu berarti kita sedang mundur. Nah, tetapi kalau kita ini baik-baik saja nih rasanya ya, kita tetap setia ke gereja, cari Tuhan, baca firman, mau pelayanan, diajak soro untuk Tuhan masih mau. Tetapi doa kita itu kering. Rasanya kita ngomong sendiri. Tuhan itu nggak ada. Rasanya Tuhan jauh. Beda dengan mungkin 10 tahun lalu, 5 tahun lalu waktu kita baru retret, kita masih berkobar-kobar, honeymoon sama Tuhan. Sini semuanya pernah ngalami honeymoon sama Tuhan ya. Pernah kan ya? Doa 1 hari, besoknya langsung dijawab. Baca firman, ngerti. Diajak pelayanan kemana, oke gitu ya. Sampai satu masa banyak gesekan, orang pelayanan sama aja kayak gitu ya. Kadang-kadang juga gosipnya lebih kenceng daripada orang yang nggak pelayanan misalnya. Dia rajin ke gereja, nipunya juga kenceng banget misalnya gitu. Akhirnya kita kecewa, mundur, muntaber. Nah,
Tapi kalau kita setia, maka Tuhan akan turun tangan, menarik kita masuk ke dalam kontemplasi. Jadi awalnya mungkin ada kekeringan. Karena apa Tuhan kasih izinkan kekeringan? Supaya kita itu waktu doa, kita pelayanan, itu bukan cari hiburan dari Tuhan, tapi benar-benar cari Tuhannya. Karena Tuhan itu tidak identik dengan hiburan rohani. Paham ya? Tuhan itu tidak identik dengan air mata. Tuhan itu tidak identik dengan perasaan berbunga-bunga ketika kita berdoa. Tuhan itu tidak identik dengan itu semua. Tuhan tidak identik dengan perasaan positif atau negatif. Kalau negatif maksudnya Tuhan kok nggak ada, itu bukan berarti Tuhan jauh, ya. Kalau perasaan kita berbunga-bunga, bukan berarti kita lebih dekat daripada orang lain dengan Tuhan, oke? Jadi relasi kita dengan Tuhan itu tidak ditentukan oleh perasaan kita, tapi oleh kesetiaan kita untuk tetap datang dalam situasi apapun juga. Nah, ketika kita tetap datang pada Tuhan, ketika kita cemas, kita kering, kita marah, kita datang sama Tuhan, itu persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan nggak punya? Tuhan itu nggak punya dosa kita. Tuhan itu nggak punya kelemahan-kelemahan kita. Kita persembahkan semua itu kepada Tuhan. Kecemasan kita itu bisa digantikan dengan damai sejahtera. Seperti dalam Filipi 4 ayat 6-7. Nyatakanlah segala kekhawatiranmu di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Ya, jadi kita diminta di dalam setiap kecemasan datang langsung pada Tuhan. Di dalam godaan yang membuat kita cemas. Kalau Anda cemas berarti Anda nggak menuruti godaan, ya. Tapi Anda sedang berjuang melawan godaan, itu cemas, ya. Itu juga tanda kita sedang mau naik kelas. Jadi ikut Tuhan itu memang nggak bisa dua kaki. Kalau Anda dua kaki, lama-lama mati. Ya betul-betul, Anda nggak tumbuh secara rohani. Makanya saya kan mengajar frater ya 22 tahun. Saya bilang kalau frater kamu udah sampai di sini, nggak usah menoleh ke belakang. Jangan noleh kiri kanan lagi. Sama dengan kita udah menikah, ya nggak usah noleh kiri kanan lagi. Ya sudahlah, mau cari yang sempurna memang nggak ada, ya kan? Tapi yang ada ini kita, apa namanya? Apa diapain Bu? Hah? Oh, pasrah. Ya Tuhan pasti turun tangan yang perbaiki. Apa yang jadi pandangan kita kadang-kadang itu perlu diklik sama Tuhan. Itu perlu rahmat. Di dalam doa itu bisa terjadi Bapak Ibu ya. Yang tadinya kayak setan jadi bisa kayak apa? Malaikat, benar ya. Kalau Tuhan ngeklik itu pandangan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mengalami dua hal tadi kekeringan itu kan bisa saja satu kita mundur. Ya tadi itu ya, kalau kita sudah menghindari yang rohani, kita rasanya jadi nggak tertarik lagi sama yang rohani. Bisa jadi, dan kita nurutin kelemahan daging kita lagi mundur, kita kering. Tapi kalau kita berjuang terus, kita tetap setia, tapi kita kering, itu Bapak Ibu kita sedang naik kelas ya. Karena Tuhan mau melepaskan hiburan rohani, supaya kita tidak melekat pada hiburan rohani. Jadi kita nggak mengidentikan Tuhan itu dengan segala macam permen-permen rohani. Oke gitu ya. Nah Tuhan itu ada, walaupun tidak ada permen rohani, walaupun doa kita nggak terjawab, ya, walaupun kita sedang mengalami masalah nih saat ini, Tuhan itu ada. Tuhan ada di dalam segala situasi. Tapi Tuhan kadang izinkan masalah terjadi karena Dia sedang membentuk dan proses kita. Tahun lalu saya sudah cerita, mungkin ya, suami saya kan check up 2024 Januari dan ketemu tumornya penuh sebesar hampir 2/3 paru-paru kiri. Nah waktu itu kami shock sekali dan sudah periksa ke dokter macam-macam, itu dokternya nggak ada yang pas. Ketemu dokter paru-paru, ahli paru-paru, ngomongnya itu kok serem semua. Wah nanti cari yang dokter tangannya kecil supaya nanti pas gergaji itu gampang mengambilnya. Loh kok ngomongnya gitu, kan serem gitu ya. Dokter kok ngomongnya gini gitu. Terus akhirnya biopsi 2 kali, nggak jelas ini CA atau bukan.
Sampai akhirnya kemana-mana nggak ada jawaban yang pasti, ketemu dokter juga suruh minum obat kemo aja. Padahal belum pasti CA lah, kan efek sampingnya banyak. Akhirnya kita putuskan udahlah kita doa dulu, doa terus tiap malam gitu. Sampai akhirnya bulan Mei atau Juni itu keluar hasil biopsi, dikatakan tidak ada DNA cancer dalam darah. Terus kita doa, foto lagi, foto dengan kontras dan segala, ternyata sudah mengecil 52%, mengecil. Dan barusan awal tahun ini periksa lagi, sudah tinggal sedikit. Padahal itu masa yang padat loh ya, bukan cairan. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan satu masalah itu terjadi hanya untuk menunjukkan kemuliaan Dia, kuasa doa bahwa Tuhan itu ada, gitu ya. Jadi ini juga menjadi suatu kekuatan buat kami untuk memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan dan kuasa doa, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini kita sedang mengalami kecemasan karena hal-hal yang tidak masuk akal di pikiran kita, kok rasanya aku udah baik, kok kejadiannya seperti ini. Nah, itu Tuhan sedang melepaskan kita dari konsep kita sendiri tentang Tuhan. Kadang kita mengatur Tuhan, kalau aku baik, Tuhan harus baik sama aku. Baiknya Tuhan itu kadang-kadang beda dengan baik menurut pikiran kita gitu loh. Ya, pikiran kita kalau baik itu aku dikasih tambahan mobil lah, ya Kak. Kasih tambahan rumah lah, tambahan deposito dan seterusnya. Tapi Tuhan bilang mungkin ada yang lebih baik daripada itu. Ketika kita masih gampang sekali melekat pada uang, bisa jadi Tuhan sedang membuat kita untuk lebih murah hati. Suami saya dulu Tuhannya uang, ya. Jadi jadi saya ringkas aja nih, 10 tahun pertama itu saya diproses lewat suami, ya. Ya dibilang lah kalau kamu pelayannya itu cari popularitas, wah itu rasanya sakit gitu ya. Tapi kemudian 10 tahun berikutnya dalam perkawinan kami itu kayaknya Tuhan itu sedang memproses suami saya juga. Uangnya itu di bank ditaruh habis gitu ya. Ikut falas di Citibank di Singapura gitu. Tahun berapa aku? 90-an ya, 95, 98 mungkin, 97 apa 2000 gitu. Tiba-tiba seret-seret habis, ada laporan gitu aja sudah menyusut banyak sekali. Nah pada waktu itu situasi suami saya karena yang Tuhannya uang itu benar-benar betul-betul seperti orang yang hampir gila ya. Jadi kalau pasangan kita sedang diproses, itu pasti kita juga kena getahnya ya. Kalau Yohanes Salib bilang, kayu kalau dideketin api ya, kayu itu ibarat jiwa kita. Kalau jiwa kita tuh masih banyak kelemahan, itu seperti kayu basah. Kalau dideketin api, didekatkan dengan api, yaitu Tuhan sendiri, maka kayu itu pasti akan, kalau basah itu biasanya gimana kalau deketin dengan api? Keluar asapnya dulu loh, ya. Sebelum kering itu keluar asapnya dulu. Itu membuat mata berair, Bapak Ibu. Mata tuh pedes. Saya itu pedes matanya juga waktu suami saya diproses oleh Tuhan. Tapi saya udah diproses duluan oleh Tuhan melalui suami ya. Jadi kekurangan pasangan itu juga sebenarnya tangan Tuhan untuk memproses kita, ya. Dan efeknya apa? Ya pasti ada yang baik kalau kita tetap setia. Nah, jadi seperti itu, Bapak Ibu ya. Jiwa kita kalau dideketin dengan cinta Tuhan, kalau Tuhan sedang proses kita, mata kita pedes loh, berair loh, nangis loh. Itu yang disebut anxiety ya, kecemasan. Kok aku ikut Tuhan kok tambah seperti ini ya. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat, jiwa kita sedang dilenyapkan dari cacat celah, dari kerapuhan, dari macam-macam cacat celah, tahu ya, kemalasan, kemarahan, keserakahan dan lain sebagainya itu. Dan kita kadang-kadang gak bisa memproses diri kita sendiri. Biasanya Tuhan pakai orang lain. Atau mungkin pekerjaan kita mengalami masalah ya, tapi ternyata kita dilepaskan dari keterikatan kita akan uang. Tapi setelah kita dilepaskan dari keterikatan akan uang, Tuhan akan mempercayakan kepada kita itu begitu besar. Tanpa ada kekhawatiran kita itu jatuh di dalam keserakahan, kesombongan. Jadi Tuhan itu begitu cintanya pada jiwa kita, sampai Dia itu berusaha untuk melepaskan kita dari segala kelekatan yang buat kita itu benar-benar menyakitkan. Ya, buat kita tuh sakit, tetapi Tuhan tahu apa yang ada di balik itu. Ya, Tuhan gantikan kok dengan begitu banyak karunia,
rahmat. Uang itu ngikutin gitu. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan beres dulu. Nah itu seperti itu. Waktu saya berapa menit lagi? Itu sampai selesai semuanya ya? Atau itu selesai firman? Selesai semua? Oh ya. Jadi oke. Baik. Firman apa enggak? Oke lah ya. Jadi ini tadi yang sudah saya ngomong. Jadi malam gelap itu adalah perjalanan spiritual yang panjang, penuh tantangan. Jangan khawatir sampai kita mati Bapak Ibu ya. Kita diproses terus. Kalau kita udah berhenti diproses, coba Anda tanya, apa aku ini masih ikut Tuhan apa ikut setan ya? Tapi kalau masih ada kecemasan secara rohani, apakah aku benar di hadapan Tuhan? Berarti Bapak Ibu benar. Ya, kalau Anda bertanya pada Tuhan, Tuhan apakah aku hari ini sudah menyenangkan hatimu? Apakah aku hari ini hidup benar apa enggak? Berarti Anda masih di jalan yang benar. Ya, karena Anda masih bertanya pada Tuhan, aku benar apa enggak Tuhan? Ya, setuju? Setuju ya? Nah, jadi pemurnian ini kata yang penting Bapak Ibu. Jangan kita di luarnya kelihatan hebat. Tapi yang penting itu bukan apa yang kelihatan. Apa yang nggak kelihatan yang lebih penting. Betul ya? Nggak ada tangan masih bisa hidup. Yang penting jantungnya masih berdetak. Jantung nggak kelihatan Bapak Ibu. Sama, apa yang Anda lakukan di ruang doa. Apa yang Anda lakukan di dalam hatimu. Bagaimana Anda bergulat untuk mengampuni, padahal berat aku nggak bisa ngampuni. Itu hanya Anda yang tahu dengan Tuhan. Tapi itu yang begitu penting. Itulah penyembahan kita, itulah korban kita. Apa yang berat itu pasti mungkin Anda nggak mentolong nyampaikan mungkin ke orang lain, bahkan pasangan Anda mungkin nggak tahu, ya. Karena itu pergumulan Anda yang begitu berat, yang hanya Anda dengan Tuhan yang tahu. Itu adalah pemurnian persembahan, ya. Jadi apa yang gak kelihatan yang Anda lakukan itu adalah korban persembahan kepada Tuhan. Kalau nyanyi seperti sekarang ini semua orang bisa Bapak Ibu. Pokoknya dia datang sini bisa nyanyi. Happy, ya kan? Tetapi setelah itu di rumah Anda mau melepaskan kebencian, iri hati pada orang lain. Itu ada di dalam sini, ya. Itu pergumulan kita. Itu kadang-kadang membuat kita cemas. Ya, Anda cemas karena Anda mau berbuat baik, tapi daging kita lemah. Kita mau berbuat baik, seringkali kita nggak mampu. Apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Datang pada Tuhan. Santa Teresa Lisieux mengatakan, kalau aku digoda setan, aku cepet-cepet lari sama Tuhan. Lama-lama setannya nggak berani goda dia. Karena apa? Begitu digoda, dia tambah deket sama Tuhan, tambah cepet datang kepada Tuhan. Setannya bilang, aku kan rugi. Kalau aku goda dia, dia datang lari sama Tuhan cepet-cepet. Sama Bapak Ibu, kalau Anda digoda, cepet-cepet datang pada Tuhan. Setannya lama-lama capek. Waduh, ketambah digoda, tambah deket dia sama Tuhan. Ya, dan saya selalu bilang, kalau saya dengan Mike Tyson tinju, Mike Tyson nggak akan mungkin menang lawan saya. Maksudnya Mike Tyson tidak akan mungkin menang tinju lawan saya. Anda percaya apa nggak percaya? Nggak percaya. Saya bilang bener ini. Karena apa? Karena saya nggak pernah naik ring tinju dengan Mike Tyson. Dia nggak mungkin ngalahin saya. Bapak Ibu sama setan, jangan komunikasi, ya. Anda nggak mungkin menang kalau mau lawan setan itu berhadap muka, berhadap-hadapan. Lari Bapak Ibu, lari, ya. Yusuf waktu digoda untuk itu oleh istrinya Potifar, dia lari. Dalam godaan seksual itu lari, itu paling aman. Coba mau nego, kalah. Anda umurnya sama setan nggak ada artinya. Setan itu udah berapa tahun, berapa abad ya, ratusan abad. Ya kita gerak dikit aja setan tahu kita mau kemana. Ya, kalau kita mau ke tempat-tempat yang gelap-gelap itu, cepetan, ada yang lihat gitu ya. Nah, itu bisikan setan Bapak Ibu. Jadi jangan mau komunikasi atau nego dengan setan, lari aja. Ya, Bapak Ibu, atau berlindung di bawah jubah Yesus. Jadi ini yang tadi ya, Jadi ini yang tadi saya sudah katakan pemurnian. Pemurnian ini penting. Tadi saya sudah katakan ada aktif pasif. Jadi ini saya lewatin karena kita sudah sama-sama lihat
Ada indrawi, ada rohani. Jadi indrawi kita diberesin, rohani kita diberesin juga. Ya. Nanti ini nggak penting lah. Yang penting Anda sudah paham semuanya. Jadi apa sih sebenarnya yang Tuhan mau murnikan itu? Pikiran kita. Banyak penderitaan manusia itu dimulai dari pikiran. Akal budi yang tidak sejalan dengan iman. Ya. Banyak sekali konsep atau ide kita yang kita mau paksakan untuk harus terjadi di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Dan itu belum tentu ide yang terbaik, konsep yang terbaik. Kalau tidak sejalan dengan iman. Nah, ketika kita menyerahkan pikiran kita, apa yang kita nggak ngerti, kita mau katakan, Tuhan, ada batasnya ya aku bisa ngatur orang. Ada batasnya ya aku bisa ngontrol orang lain. Bener ya, kadang-kadang kita tuh kepengen loh orang lain tuh nurut sama kita. Karena kita tahu kita benar, kita pikir kita benar. Tetapi sampai batas tertentu kita give up. Oh iya ya, nggak bisa. Kadang sama anak kan juga gitu, ya kan? Kita tahu ini baik, ini sampai akhirnya kita hanya bisa diam, hanya bisa doa. Kadang-kadang banyak orang yang tidak bisa mengerti kenapa anaknya misalnya diambil Tuhan, anak yang terbaik, benar ya, anak yang baru lulus kecelakaan. Kita nggak bisa terima, sampai pada taraf tertentu iman kita itu gelap sekali, pikiran kita itu nggak mampu. Nah, pada waktu pikiran kita udah nggak mampu, di situ iman kita bisa bertumbuh, Bapak Ibu. Karena iman itu lebih besar daripada semua yang bisa kita pikirkan. Dan hanya dengan iman kita bisa ngerti Tuhan, bukan dengan pikiran kita. Tahu ya cerita yang anak orang mau tahu tentang Tuhan, masukin air ke batok kelapa ya, Agustinus itu, tapi nggak bisa ya. Jadi kadang-kadang pikiran kita ini harus digelapkan dulu. Kita harus jadi orang bodoh dulu kadang-kadang, baru bisa ngerti Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita merasa nggak, aku ini bodoh sekali. Tapi ketika kita mau mengakui kita bodoh, atau mungkin kita dibodoh-bodohin orang, baru kita bisa nyerah. Iya ya Tuhan, aku ini ternyata terbatas. Ya. Nah, kehendak kita dan ingatan kita itu betul-betul yang akan menumbuhkan harapan dan cinta kita pada Tuhan kalau itu dimurnikan. Jadi kehendak kita, walaupun mungkin mertua kita, ipar kita, kerjanya itu bikin susah kita aja ya, menantu atau mertua, tapi kita tetap mau melakukan nih tanggung jawab kita sebagai orang Katolik, sebagai pengikut Tuhan, katanya pelayan Tuhan. Ya kita lakukan walaupun dalam hati apa? Apa? Gimana? Mangkel. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Kasih itu tindakan, bukan perasaan. Ya, jadi walaupun mangkel, kita tetap mau nggak dengan mangkel kita itu tetap melakukan tindakan kasih, tetap mau mendoakan. Mengampuni. Tuhan bilang ampuni musuhmu, berdoa bagi yang menganiaya kamu. Gimana tandanya ngampuni? Doain aja. Doain, bukan bilang Tuhan aku nggak balas dendam, aku serahkan padamu untuk membalas berkali-kali lipat. Bukan itu ya. Tapi kita ngomong Tuhan aku mengampuni partner kerjaku, atau aku ngampuni mertua, aku ngampuni ipar, sepupuku, satu-satu tapi ya. Kalau banyak itu satu-satu ya. Sepupuku karena perbuatannya apa? Merebut apa misalnya? Perusahaan, misalnya loh ya, ngambil duit, menggelapkan uang perusahaan ya, dan aku berdoa, ia dilepaskan dari segala akibat dosa dan konsekuensi dosa, dan dia diberkati melimpah-limpah ia dan anak cucunya. Bapak Ibu, kalau udah bisa berdoa gitu, walaupun hatinya drodok, itu sudah melakukan firman Tuhan. Itu udah kasih loh Bapak Ibu, kasih itu bukan perasaan. Mau nggak mendoakan? Ucapkan aja, selebihnya Tuhan yang akan ngatur. Ya, selebihnya Tuhan yang akan ngatur. Saya pernah dengar sharing dan juga pernah ngalami orang yang ditipu, rekan kerja, dia nggak balas. Karena dia kalau ngelaporin orang itu waktu itu kebetulan dia kontraktor di Australia. Dia bilang kalau aku ngelaporin orang itu nggak akan pernah boleh masuk lagi ke Australia. Dia lupakan, ampuni. Dan tidak lama kemudian dia diganti. Jauh lebih besar daripada yang dia nggak dibayar itu, ya.
Jadi Bapak Ibu, izinkan Tuhan bekerja. Untuk hal-hal dalam soal pembalasan kata Tuhan, itu bagian Dia, bukan bagian kita. Ya, jadi Bapak Ibu tetap jalankan firman Tuhan. Nah, percaya sama Tuhan, kita akan melihat cara Tuhan itu beda dengan cara kita. Perlu lebih sabar, ya, ada waktu Tuhan, tapi selalu tepat dan sempurna, ya. Nah, jadi tadi doanya gimana Bapak Ibu? Aku mengampuni, siapa? Sebutkan masing-masing, ya, namanya sebutin. Untuk perbuatannya apa? Jelas Bapak Ibu, itu untuk membuat kita juga sembuh. Ya, supaya kita sembuh juga kita mau mengatakan. Dan aku berdoa supaya dia dilepaskan dari akibat dosa atau hukuman dosa dan diberkati ia dan anak cucunya. Berkati melimpah, damai sejahtera. Doa berkat buat musuh Bapak Ibu. Itu sudah ngampuni. Kalau masih ketemu dia mangkel, doakan lagi Bapak Ibu. Ya, kenapa Pak? Kenapa Pak? Kayaknya susah, tapi kan Tuhan bilang, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Katanya mau ikut Tuhan. Ini PR-nya Pak. Lakukan dulu PR-nya, baru kita naik kelas. Bisa ikut ujian. Ya, Bapak Ibu ya, kita mau menjadi orang yang berkemenangan. Kita mau menerima berkat dari Tuhan yang lebih besar. Berkat damai sejahtera, berkat uang itu mengikuti Bapak Ibu ya. Tapi kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, uang itu mah gampang ya. Jadi yang penting hati kita harus dibenerin dulu di hadapan Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, ini waktunya sudah habis ya. 17 itu termasuk doa enggak? Oh firman. Ya udah. Jadi intinya begitu seperti tadi ya. Udah ini kok Anda itu sudah expert semua ya. Jadi ini pemurnian roh yang saya katakan. Kadang kita nggak bisa lihat kekurangan kita sendiri. Ini yang Tuhan mau lenyapkan dalam diri kita. Kalau kita masih sadar, oh aku ini suka gosip. Aku kalau ada orang gosip, aku mau diem. Ya, berarti kita sedang melakukan penyangkalan diri, pemurnian aktif. Malam gelap aktif. Tapi ada yang kita nggak terasa bahwa itu ada dalam diri kita. Nggak terasa, begitu lembut, begitu tersembunyi. Betul? Betul atau betul? Kalau Bapak Ibu kita sering doa, ya doa kadang-kadang Tuhan ingetin kita untuk hal-hal itu. Nah, ini yang disebut malam gelap roh. Ini yang saya banyak diproses juga dalam perkawinan, ya, di dalam pelayanan. Jadi pelayanan perkawinan itu bukan soal seneng, ya, tapi ya komitmen gitu loh, ya kan? Pelayanan sudah komit ya jangan komat kamit. Jangan mundur tanpa berita atau muntaber, tapi ya komit gitu. Walaupun situasi nggak enak. Kalau semua situasi enak ya ake tunggale namanya ya. Tapi yang namanya komitmen itu yang menumbuhkan. Sama dengan ikut Tuhan kan juga gitu. Jadi ini yang tadi saya katakan, Yesus tidak bisa menyalibkan diri sendiri. Dia bisa membawa salibnya naik ke Gunung Golgota, tapi nggak bisa menyalibkan dirinya. Sama dengan kita. Kita butuh orang lain. Makanya terima kasih sama orang-orang yang apa? Troublemaker itu. Di lingkungan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di komunitas kita. Karena ternyata mereka adalah orang-orang yang dipakai atau dikirim Tuhan juga untuk membentuk dan memurnikan kita. Kata pemurnian itu harus walaupun gak enak. Nah, jadi malam gelap roh itu seperti yang tadi saya bilang ya, kayu itu jiwa kita tuh dibakar. Nanti kalau udah kering Bapak Ibu, nanti dia terbakar. Kalau terbakar itu sifatnya sama dengan sifat Allah sendiri loh. Penuh kasih. Gimana lagunya tadi? Kau tuh penuh kasih, dua penuh nikmat, tiga penuh kuasa. Nah siapa yang gak mau? Anda mau punya kuasa Tuhan, kemanapun Anda pergi, Anda bisa mengubah hati orang, lewat perkataan, lewat kesaksian, lewat kehadiran. Senyum aja itu orang udah seneng misalnya ya. Terus kita bisa punya hikmat. Lalu apa tadi? Penuh kasih. Itu sifat-sifat Tuhan. Itu yang akan kita terima ketika jiwa kita itu udah dimurnikan dan dibakar oleh aplikasi Tuhan dan berkobar. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi ini kita dapat. Jadi kita ditransformasi. Bapak Ibu, jalannya nggak enak, tapi harus. Mau lari kemana? Udah kepalang tanggung.
Anda ikut Tuhan itu sudah berapa puluh tahun? Susah atau senang? Banyak susahnya, banyak senangnya juga. Ya kan? Masa kita di akhir mau jatuh? Masa kita nggak mau dimurnikan? Masa kita nggak mau jadi orang kudus? Betul ya Bapak Ibu ya? Jangan sampai kita sudah membawa orang lain datang kepada Tuhan, tapi kita sendiri ditolak. Kata Paulus, jangan sampai setelah aku mewartakan, aku sendiri ditolak. Jangan sampai kita dikatakan, waktu mau masuk, minta izin sama Santo Petrus. Lalu Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Tuhan, aku sudah nubuat, aku sudah ngusir setan, aku sudah melakukan banyak mukjizat. Aku nggak kenal kamu, kata Tuhan. Untuk siapa kita melakukan? Pelayanan itu adalah pertama, bagaimana dan bukan apa. Bukan banyaknya orang yang kita layani, tapi bagaimana kita melayani. Apakah kita benar-benar mempersembahkan sebaik yang terbaik untuk Tuhan? Dan untuk siapa kita lakukan? Apakah untuk aku supaya aku tampaknya hebat, supaya aku merasa nyaman? Kadang-kadang ada orang yang merasa supaya aku nyaman gitu ya. Ataukah untuk benar-benar untuk Tuhan? Kalau kita mempersembahkan semuanya untuk Tuhan, mau dikritik, mau dikasih tugas lebih banyak, mau nggak dihargain, it's okay. Ya, kita udah di titik terendah. Makanya semuanya untuk Tuhan, jadi nggak apa-apa. Kamu mau apain aku nggak apa-apa. Aku lakukan untuk Tuhan. Ini pengalaman Santa Teresa, dia mengalami malam gelap berpuluh-puluh tahun. Bayangkan. Orang kudus ini Bapak Ibu, dia mengalami itu anxiety disorder ya. Jadi Bapak Ibu yang mengangkat tema ini sebenarnya siapa ya? Wah, oh ya itu, oh ya, berarti Anda sudah mengalami mungkin semalam gelap yang cukup dalam begitu ya. Nah jadi saya waktu dikasih tema ini agak kaget juga. Wah ternyata yang saya akan hadapi ini orang-orang yang begitu mendalam hidup rohaninya. Sudah melewati malam gelap spiritual ya. Dan seperti Teresa dari Kalkuta, dia mengalami itu puluhan tahun loh Bapak Ibu, benar-benar tidak merasakan kehadiran Tuhan, tapi dia tetap ekaristi tiap hari, rosario, melayani orang miskin. Itu iman Bapak Ibu. Walaupun dia nggak melihat, tapi dia percaya bahwa yang dia layani itu Yesus di dalam diri orang miskin. Dan dia bukan mencari kesenangannya. Walaupun dia merasa kering, dia tetap bertahan dan melayani. Apakah kita juga mau mengikuti jejak seperti itu? Walaupun kita mungkin mengalami kekeringan, banyak tantangan, kita tetap ikuti Yesus, setia kepada Dia, memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, jadi iman kita dimurnikan, pelayanan kita makin tulus. Baik Bapak Ibu, mari kita mau akhiri renungan kita mau membawa kepada Tuhan apa yang masih menjadi pergumulan kita saat ini. Yang membuat kadang-kadang kita itu begitu cemas, lahir batin. Kenapa saya katakan lahir batin? Orang kalau dalamnya cemas biasanya jadi psikosomatis loh Bapak Ibu ya. Migrain, sakit emah, ya toh. Jangan sampai jadi kanker ya. Kanker itu kalau orang nggak bisa ngampuni loh Bapak Ibu. Banyak orang yang kanker ya. Jadi mengampuni itu penting. Mengampuni luka batin itu perlu kita beresin supaya kita juga nggak ada dalam kecemasan yang berlebihan. Kita mau menyerahkan kepada Tuhan ya, apapun yang menjadi kecemasan kita. Karena kita percaya Tuhan tahu apapun yang sedang kita alami. Kita merasa kita udah baik, tapi kok ada godaan atau ada duri dalam daging yang belum bisa kita atasi. Tapi nggak apa-apa. Seperti Paulus diingatkan oleh Tuhan. Paulus itu kan berkobar-kobar untuk Tuhan. Tapi ada duri dalam daging. Duri dalam daging itu bisa diisi oleh duri-duri kita masing-masing, ya. Pergumulan kita masing-masing. Tidak disebutkan secara jelas di dalam kitab suci. Tetapi siapapun dari kita, Tuhan izinkan untuk masih ada kelemahan supaya kita tetap percaya bahwa yang membuat aku mampu itu adalah karena rahmat Tuhan. Jangan sampai kita jadi sombong. Makanya kadang-kadang masih ada kelemahan dalam diri kita. Jangan cemas berlebihan, percayakan semuanya kepada Tuhan, ya. Dan Tuhanlah yang akan membuat kita jadi orang kudus, asal kita terus mau ikut Tuhan. Sampai napas kita yang terakhir pun, Tuhan ada bersama kita untuk menyelamatkan kita. Setiap langkah hidup kita ada dalam pandangan Tuhan. Mari kita mau serahkan apapun yang saat ini menjadi pergumulan kita. Anda mau duduk, mau berdiri, silahkan yang lebih nyaman buat Anda.
Mari kita mau undang Roh Kudus supaya hadir di dalam diri kita masing-masing, memenuhi hati kita, keluarga kita.